اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Para alim, para asatidz, para buya, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM masjid apa namanya? Hidayatul Awam yang juga saya hormati, saudara imam, para jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, pada malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini kita bisa berkumpul bersama. Pertama, dalam rangka menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Yang kedua, kita lanjutkan dengan kajian keagamaan. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi pertanda besok kita berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah SAW. Malam kita berkumpul ini termasuk malam yang mulia, karena malam ini adalah malam Jumat. Mengapa malam Jumat itu malam yang mulia? Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, riwayat An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain, dari Aus bin Abi Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal Jum'ah." Sesungguhnya di antara hari-hari kamu yang paling utama. Di antara hari yang paling utama artinya banyak rahmat Allah diturunkan, pahala dilipat gandakan, termasuk malam terkabulnya doa adalah malam Jumat. Jadi malam Jumat ini malam utama. Kalau punya hajat gak sempat berdoa malam-malam yang lain, jangan luput dari malam Jumat, karena doa dikabulkan. Malam Jumat ini malam utama. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Diciptakan hari Jumat sore setelah asar. Itu penciptaan Nabi Adam di surga. Kemudian setelah maghrib menjelang isya makan buah khuldi diturunkan ke bumi. Tidak lama di surga. Nabi Adam. Artinya apa? Hari Jumat ini hari penciptaan umat manusia. Mengapa? Karena ayah mereka diciptakan pada hari Jumat. Karenanya anak cucu Nabi Adam sekarang kalau buat anak senang malam Jumat. Mengapa? Biar anaknya ganteng seperti kakeknya Nabi Adam. Nabi Adam itu termasuk manusia paling tampan, dan yang paling mirip dengan Nabi Adam adalah baginda Rasulullah SAW. Kita ini keturunannya orang ganteng, karena sama-sama anak cucu Nabi Adam. Wa fihi qubida, dan pada hari Jumat Nabi Adam itu diambil oleh Allah. Nabi Adam meninggal pada hari Jumat. Karena hari Jumat ini hari yang utama, orang yang meninggal pada hari Jumat mendapat keutamaan dari Allah, asalkan muslim. Mammata yaumal jum'ah wuqiya fitnatal qabri. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat, maka akan dilindungi dari fitnah kubur. Artinya tidak dibukul, tidak diazab di alam kubur. Karena mulianya hari Jumat. Karenanya kata sebagian ulama, kalau ada orang kafir mati,
maka bagaimana? Dia diazab oleh Allah terus-menerus. Tapi ada masa liburnya. Kapan? Malam Jumat dan hari Jumat. Karenanya kalau hari Jumat atau malam Jumat ziarah ke makam orang-orang kafir, misalnya orang Cina, itu lagi santai, tidak diazab oleh Allah. Kemudian setahun sekali mereka libur azab pada bulan Ramadan, tidak diazab. Kalau orang kafir. Kalau orang Islam kalau mati banyak dosanya diazab di alam kubur, tapi tidak selamanya. Sampai kapan? Sampai malam Jumat. Malam Jumat sudah libur, setelah itu istirahat sampai hari kiamat, gak diazab lagi. Kecuali kalau dosanya sangat besar. Kalau dosanya sangat besar agak lama. Karenanya kalau ada orang meninggal pada hari Sabtu, ini fitnahnya, azabnya di alam kubur lama, karena 6 hari menunggu hari Jumat. Kalau hari Ahad berarti 5 hari. Kalau Senin 4 hari. Kalau Selasa 3 hari. Rabu 2 hari. Kamis sehari. Yang enak meninggal dan dimakamkan hari Jumat. Bagaimana? Tidak diazab, cuma dijepit oleh tanah, oleh kuburan, setelah remuk dilepas lagi. Itu aja. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hari Jumat, malam Jumat. Wa fihi nafkhah, pada hari Jumat ini besok tiupan sangkakala pertama, tiupan sangkakala kedua. Ketika umat manusia dibangkitkan dari alam kubur, itu hari Jumat. Wa fihi shaqqah, lalu tiupan sangkakala pertama. Hari kiamat besok terjadi pada hari Jumat. Jadi kalau apa-apa bukan hari Jumat belum kiamat masih. Tapi bukan Jumat sekarang, dan insya Allah bukan Jumat yang akan datang. Karena tanda-tandanya belum lengkap. Tapi hari Jumat. Setelah 40 tahun kemudian, pada hari kiamat ini kan semuanya ya, semua penduduk bumi ini mati, dan gunung-gunung itu terbang kemudian hancur. Bumi ini diratakan oleh Allah, rata, tidak ada gundukan-gundukan tanah, tidak ada yang terjal, tidak ada yang curam, semuanya rata. 40 tahun kemudian tiupan sangkakala kedua, orang yang mati hidup lagi, berkumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar itu mana? Padang mahsyar itu Syam, Baitul Maqdis dan sekitarnya. Itu besok kumpulnya di sana, ke Syam. Dari sini ke Syam entah naik apa kata besok. Ya tergantung amalnya lah. Tergantung amalnya. Kemudian jadi pada hari Jumat seperti itu. Kemudian pesan Rasulullah SAW hari Jumat, fa'akthiru minas sholati alayya fihi. Perbanyak baca sholawat kepadaku pada hari Jumat. Hari Jumat ini kita diperintahkan yang banyak baca sholawat. Mengapa perbanyak baca sholawat? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sholawat yang kamu baca diperlihatkan kepadaku. Kita ini kalau baca sholawat malam Jumat, Rasulullah tahu. Di luar hari Jumat Rasulullah juga tahu. Cuma hari Jumat karena harinya hari istimewa, pahalanya semakin istimewa. Karenanya jangan lupa banyak baca sholawat. Berapa baca sholawat minimal? Minimal paling sedikit 300. Kalau bisa 1000, 2000 dan seterusnya. Itu hari Jumat. Jadi diperlihatkan. Loh gimana memperlihatkan kita baca sholawat kepada Rasulullah SAW? Kita ini ada di Dumai. Rasulullah makamnya di Madinah. Pertanyaan ini kalau dulu mungkin perlu, tapi sekarang tidak. Mengapa? Sekarang sudah ada handphone, ada Android, bisa live streaming. Kita bikin acara di sini live streaming, seluruh dunia memonitor, melihat. Para sahabat bertanya, kaifa tu'radu 'alaika shalatuna ya Rasulullah wa qad aramta ay balita. Gimana salawat kami diperlihatkan pada engkau? Engkau memonitor salawat kami. Sedangkan engkau setelah meninggal itu hancur rusak.
Karena orang mati biasanya daging-dagingnya, tulangnya rusak. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah, melarang tanah merusak jasad para nabi. Jasad para nabi di alam kubur itu semuanya segar bugar, tidak berubah sama sekali. Dan mereka menjalani kehidupan di alam barzah. Nah, ini keistimewaan hari Jumat dan malam Jumat. Makanya dulu orang-orang dulu ya, saya masih kecil. Orang dulu kalau hari Kamis sore itu biasanya bikin makanan 1 piring atau 2 piring dihantarkan pada tetangga sebelah. Sedekah keluarga yang sudah meninggal. Entah orang sini ada apa enggak. Tapi tadi saya jam 5 sore diundang di tetangga sebelah. Mungkin ini kira-kira 300 meter diajak makan-makan. Mungkin termasuk sisa-sisa yang itu. Dan banyak pernyataan para ulama kalau malam Jumat itu keluarga yang sudah meninggal dunia. Keterangan para ulama datang ke rumah keluarganya, melihat apakah mereka bersedekah untuk keluarga yang sudah meninggal, atau yang ditinggal ini baca yasin, baca tahlil, mendoakan apa enggak. Kalau mendoakan atau bersedekah, almarhum almarhumah semuanya senang. Kalau enggak, mereka pulang dengan dalam keadaan kecewa. Ini pernyataan para ulama. Orang-orang ahli kubur ini pulang katanya, pulang ke rumah masing-masing. Ini hari Jumat. Nah, kemudian saudara-saudara, suatu hal yang ingin kita bicarakan pada malam ini berkaitan dengan keutamaan hari Jumat, malam Jumat. Tadi di dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sholawat itu pada malam Jumat atau hari Jumat diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Ini artinya bagaimana? Ini menunjukkan kehidupan alam barzah, bahwa Rasulullah SAW yang sudah wafat itu sebenarnya masih hidup dan mengetahui sholawat yang kita baca. Nah, akhir-akhir ini kepercayaan kepada kehidupan alam barzah, kepercayaan kepada perkara gaib itu mulai berkurang. Mengapa berkurang? Karena ada kelompok-kelompok yang menganggap itu tidak ada. Katanya tidak ada dalilnya. Percaya pada orang mati masih hidup, katanya gak ada dalilnya. Karenanya gak perlu yasinan, gak perlu tahlil, gak perlu ziarah kubur. Itu gak betul. Beriman kepada perkara gaib ini termasuk tanda seseorang itu termasuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim ini termasuk ayat mutasyabihat. Kata para ulama dalam tafsir Jalalain dikatakan Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu maksud alif lam mim itu. Kita semua tidak tahu. Yang lain tidak tahu. Dzalikal kitabul la raiba fi. Al-Qur'an itu kitab yang sempurna. Jadi Al-Qur'an kitab yang sempurna. Al-Qur'an itu benar-benar kitab yang sempurna. Makanya adanya. Al-Quran itu benar-benar kitab yang sempurna, bukan kitab main-main. Isinya sempurna. Apanya yang sempurna? Susunan bahasanya sempurna. Siapapun yang ahli bahasa Arab menyusun susunan bahasa Arab tidak akan bisa seperti Al-Quran. Keindahan tata bahasanya. Bahasa Al-Quran ini, kata orang yang ngerti bahasa Arab itu dianggap paling indah. Gak ada orang yang bisa menyusun susunan bahasa yang paling indah seindah Al-Quran. Karena sempurna. Bukan hanya susunan bahasanya, tetapi aturan-aturannya. Syariat Islam, ajaran-ajaran Islam itu sempurna.
Apapun yang diajarkan Al-Quran itu sempurna dan mengantarkan pada kehidupan yang sempurna di dunia dan akhirat. Nah, apa fungsinya Al-Quran? Tujuannya Al-Quran sebagai kitab yang sempurna. La raiba fi, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Gak bisa diragu-ragukan kalau Al-Quran ini dari Allah. Kemudian setelah itu fungsinya Al-Quran diturunkan oleh Allah. Allah menurunkan Al-Quran, tujuannya, fungsinya apa? Dikatakan di situ hudan lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa selalu merindukan, menginginkan ajaran Al-Quran terlaksana dalam ranah kehidupan. Gimana seandainya masyarakat kita mengikuti ajaran Al-Quran? Kalau ada keinginan seperti itu, berarti di hatinya ada ketakwaan. Kalau tidak ada keinginan seperti itu, melihat masyarakat sekitarnya tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, dia tidak peduli, tidak ada keinginan agar keluarganya, saudara-saudaranya, anak cucunya, karyawan-karyawannya, teman-temannya menjalankan kehidupan seperti dalam Al-Quran, berarti dia tidak bertakwa. Mengapa? Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Negara kita ini undang-undangnya banyak yang tak sesuai dengan Al-Quran. Mengapa? Karena yang bikin bukan orang-orang yang bertakwa. Makanya nanti kalau milih caleg, milih apa, pilih orang yang bertakwa, pilih orang yang benar, jangan pilih orang yang bayar. Biasanya kalau pilihan yang dipilih itu orang yang benar apa yang bayar? Hah? Yang bayar, berarti tidak bertakwa juga yang milih itu. Akhirnya ya peraturannya ya macam-macam. Nah, siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu definisinya secara bahasa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi sirran wa alaniyatan. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, baik secara samar tersembunyi ketika sendirian tidak ada orang, maupun terang-terangan di depan banyak orang atau orang lain. Itu bertakwa. Jadi orang yang ingin menjalankan aturan Al-Quran ada ketakwaan. Kalau gak ada keinginan, tidak ada ketakwaan. Siapa orang yang bertakwa? Di sini ciri-cirinya disebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Apa perkara gaib? Perkara gaib itu artinya sesuatu yang tersembunyi, tersembunyi dari panca indera, gak bisa kelihatan mata, tidak kedengaran telinga, tidak tercium hidung, tidak tersentuh oleh kulit dan peraba, apalagi yaitu tidak bisa diindra. Itu namanya perkara gaib. Nah, apa di antara perkara gaib? Di antara perkara gaib yang wajib kita imankan adalah kehidupan alam barzah, bahwa para nabi, orang-orang soleh, para ulama, para wali, dan orang-orang siapapun baik mukmin maupun kafir yang sudah meninggal dunia hakikatnya masih hidup, tetapi hidup di alam barzah. Kita harus percaya pada kehidupan alam barzah. Kehidupan itu bukan hanya di akhirat, setelah mati itu juga hidup. Kalau orang kafir gak percaya memang. Orang kafir, orang-orang kafir menganggap hidup ya sekarang ini. Karenanya orang kafir ini kalau bekerja mencari dunia untuk dunia. Kalau orang Islam bekerja mencari dunia, biasanya paling enggak ada niatan untuk akhirat. Karenanya ada sedekah, ada santunan, ada bantuan pada orang, pada kebaikan. Kalau orang kafir gak ada. Mencari uang ya untuk uang. Nanti kalau punya uang bersenang-senang. Tujuannya itu. Karena gak percaya pada kehidupan alam barzah. Kalau umat Islam beriman pada kehidupan alam barzah, bahwa orang mati itu pada hakikatnya hidup. Dalilnya mana?
selain hadis tadi yang saya bawa pada awal ceramah. Dalam ayat Al-Quran surah Baraqah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Katakan Muhammad, i'malu, lakukan apa saja yang kalian mau. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Ini perintah tetapi isinya ancaman. Artinya apa? Jangan semaunya berbuat. Mengapa? Ada resikonya. Ini ancaman, nakut-nakuti, tahdid kata para ulama. Karenanya setelah itu ada kalimat fasayarallahu amalakum. Karena Allah akan melihat amal perbuatan kamu. Apa saja yang kamu lakukan Allah pasti lihat. Kalau perbuatan kamu baik, oleh Allah dibalas dengan baik di dunia dan di akhirat. Kalau perbuatan kamu tidak baik, di dunia dibalas tidak baik, di akhirat tidak baik kalau tidak diampuni. Apa balasannya di dunia? Oleh Allah, orang yang banyak dosanya dikasih musibah yang menyusahkan. Kita ini dapat musibah biasanya karena perbuatan dosa. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa-apa yang menimpa kamu berupa musibah itu sebab apa-apa yang kamu lakukan dari kemaksiatan, dan banyak yang dimaafkan oleh Allah. Coba kita ini gak dimaafkan oleh Allah, habis kita ini. Karena ampunan Allah lebih banyak, tapi musibah ada. Kalau musibahnya, kalau maksiatnya itu maksiat pribadi, sembunyi-sembunyi, ya balasannya sifatnya pribadi. Tapi kalau kemaksiatannya itu bersifat sosial, kemaksiatannya melibatkan banyak orang, seperti adanya pelacuran, adanya narkoba, orang-orang tahu tapi gak melarang, maka musibahnya bersifat sosial, kena semua musibah. Sekarang ini kan musibah yang namanya pandemi. Entah pandeminya ada apa enggak gak ngerti. Tapi yang jelas di mana-mana kalau di Jawa orang mengeluh penghasilan menurun. Enggak tahu kalau di Dumai meningkat apa menurun itu. Podwai. Jadi memang seperti itu. Ini mengapa? Karena ya kemaksiatan, banyak kemaksiatan sosial dibiarkan. Kalau ada kemaksiatan harus dilarang. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dan gak bisa pelaku maksiat itu beralasan ini hak asasi manusia. Saya maksiat, ini urusan saya. Nanti yang diazab oleh Allah saya juga. Gak bisa seperti itu. Karena kalau kemaksiatan merajalela, kemudian azab Allah turun, yang kena bukan cuma kamu, kita orang kena juga. Karenanya sesama umat Islam ini bersaudara. Kalau ada yang salah saling mengingatkan. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian selain Allah juga melihat, wa rasuluhu, Rasul juga melihat perbuatan kamu. Apa-apa yang kita lakukan Rasulullah melihat. Rasulullah melihat perbuatan kita, apakah hanya berlaku ketika Rasulullah masih hidup atau sampai sekarang. Kata para ulama sampai hari kiamat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyampaikan hadis riwayat Imam Al-Bazzar dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hayati khairun lakum. Tuhditsuna wa yuhdatsu lakum." Kehidupanku lebih baik bagi kamu. Aku ini hidup baik buat kamu. Artinya bagi umatnya. Mengapa? Tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kalian berbuat sesuatu, lalu solusinya, jawabannya disampaikan melalui aku. Pada masa Rasulullah SAW ada persoalan hukum, para sahabat bertanya pada Rasulullah. Persoalan pribadi minta solusi pada Rasulullah. Ada sahabat kesulitan ekonomi minta pada Kanjeng Nabi. Ada sahabat gak punya pekerjaan datang kepada Kanjeng Nabi.
Ada sekitar 400 atau 500 sahabat gak punya rumah, gak punya keluarga, gak punya penghasilan, tinggal di depan rumah Kanjeng Nabi di Masjid Nabawi. Yang ngasih makan Kanjeng Nabi. Rasulullah bertanggung jawab sama umatnya. Ada sahabat gak kawin-kawin karena gak laku, datang pada Rasulullah. Ditanya, kamu gak kawin? Rasulullah, siapa yang mau sama awak? Yang mau sama saya ini siapa? Lah orang kalau berbicara begini berarti kan minta dicarikan itu. Kamu kok gak kawin? Ada yang mau tak sama saya? Itu minta dicarikan berarti. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, kamu datang ke daerah sana. Di pojok sebelah sana ada rumah. Sampaikan salam saya, suruh ambil mantu kamu. Datang dia. Ada salamnya Rasulullah, saya suruh kawinkan dengan orang sini. Ya dikawinkan, karena Rasulullah yang menyuruh. Jadi dulu ada sahabat sakit ya, sahabat sakit. Ya menghadap Rasulullah. Ada sahabat namanya Qatadah bin An-Nu'man Al-Ansari. Pada waktu perang Uhud, matanya yang sebelah yang jatuh, yang kena panah, dibawa menghadap Rasulullah. Rasulullah, tolong saya Rasulullah, ada apa Qatadah? Loh ini Rasulullah, mata saya lepas yang sebelah. Lalu kata Rasulullah, kalau kamu mau buang saja itu, kamu nanti masuk surga. Jawaban Qatadah, Rasulullah, kalau saya ini gak kembali lagi, saya gak bisa kawin lagi. Qatadah ini orangnya tampan dan suka kawin. Kalau ada orang nganggur-nganggur, kasihan dia dikawin. Kalau ini tinggal satu orang gak mau Rasulullah sama saya, tolonglah kembalikan. Akhirnya oleh Rasulullah dikembalikan, dipasang, gak pakai operasi, gak pakai apa, dipasang ya sembuh. Dan sampai wafat, kata Sayyidina Qatadah, mata yang dikembalikan oleh Rasulullah pandangannya lebih tajam daripada yang sebelah. Setelah sembuh dikembalikan, apa kata Qatadah? Rasulullah, doakan biar saya masuk surga pula, katanya. Ingin masuk surga juga Rasulullah, katanya. Didoakan masuk surga. Mengapa? Karena Rasulullah memang menyayangi kepada umatnya. Rasulullah, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya melebihi kasih sayang orang tua kita kepada kita. Kalau ada orang kasihan sama kita, ada orang menyayangi sama kita, misalnya orang tua atau orang tua angkat atau siapa, Rasulullah lebih dari itu. Mengapa? Rasulullah ini menginginkan semua umatnya masuk surga. Makanya Rasulullah disebut dengan rahmatan lil alamin. Dan umat Islam harus seperti itu, harus saling menyayangi. Harus ada keinginan Islam dalam surga. Ini Rasulullah. Ini ketika Rasulullah masih hidup. Nah kalau sudah Rasulullah sudah wafat bagaimana? Wa mamati khairun lakum. Aku meninggal juga baik buat kamu. Jangan khawatir. Lah mengapa baik? Tu'radu alayya a'malukum. Amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Apapun yang kita lakukan, Rasulullah memonitor. Tahu. In ra'aitu khairan hamidullah azza wa jalla. Kalau aku lihat perbuatan kamu baik, aku memuji kepada Allah. Tapi wa in ra'aitu ghaira dzalik, kalau aku lihat perbuatan kamu tak baik, maksiat, istaghfartu lakum. Aku doakan kepada Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Rasulullah sudah wafat masih mengampuni dosa kita, mendoakan kita diampuni oleh Allah. Bersyukur kepada Allah kita menjadi umatnya. Mudah-mudahan kita diakui termasuk umat beliau besok di akhirat. Dia Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu memonitor apa yang kita lakukan. Dan ini sebagian ulama banyak yang mengalami seperti itu. Sebagian ulama ketika menghadapi persoalan, ada ulama besar ya, ada ulama besar. Namanya Imam Ibnul Hajj Al-Abdari. Ibnul Hajj Al-Abdari pengarang kitab Al-Madkhal. Suatu ketika pada hari Rabu
terakhir dalam satu bulan. Hari Rabu terakhir dalam suatu bulan beliau memotong kuku. Kukunya dipotong. Setelah memotong kuku, kulitnya kena penyakit belang. Tahu penyakit belang? Yang putih kayak kaca itu. Yang putih. Kena penyakit belang, akhirnya beliau risau, gundah gulana, sedih. Malamnya bermimpi baginda Rasulullah SAW. Ada apa Ibnul Hajj? Kamu ini kok galau, gundah gulana, susah. Rasulullah, kulit saya ini kena penyakit belang. Itu ya salah kamu. Kenapa Rasulullah? Kamu potong kuku hari Rabu terakhir. Loh Rasulullah, hadisnya dhaif. Hadis yang sampai pada saya bukan hadis sahih tapi hadis dhaif. Lalu kata Rasulullah, tapi itu kan hadis saya walaupun dhaif. Walaupun dhaif itu kan hadis saya, mestinya kamu lakukan. Jangan karena dhaif gak kamu lakukan. Ya maaf Rasulullah, tolong aku. Ya sudah, karena kamu ulama mengajar umat, ditolong oleh Rasulullah. Kulitnya diusap, ketika bangun dari tidur sudah sembuh. Ini kalau orang soleh ya, orang soleh yang memang kerjanya melayani umatnya Rasulullah. Ada apa-apa ditolong oleh Rasulullah. Kalau kita ini ya bukan potongan macam itu. Kalau susah ya susah, gak ada yang menolong biasanya. Nah ini Rasulullah itu ya walaupun sudah wafat ya masih hidup di alam barzah. Karenanya kita dianjurkan banyak sholawat. Kalau ada waktu kita baca sholawat di dekat beliau. Di mana? Di Raudhah di Masjid Nabawi. Ziarah ke makam beliau. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya 'inda qabri sami'tuhu." Siapa yang bersholawat kepadaku di samping makamku, aku mendengar. Ada orang dari Dumai ikut umrah, mungkin seminggu lagi sudah dibuka umrah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan nanti rombongan bareng-bareng. Amin Allahumma. Amin. Siapa yang bersholawat kepadaku di samping kuburku, aku dengar. Loh, orang Dumai ke sini. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah tahu. Loh, sekarang ditutup umrah, nggak bisa ke sana. Jangan khawatir. Wa man shalla alayya min ba'id bulyautuhu. Siapa yang bersholawat kepadaku dari tempat yang jauh, disampaikan kepadaku, sampai kepada Rasulullah SAW. Ini namanya kehidupan alam barzah. Kemudian dalam ayat tadi diteruskan, wa rasuluhu wal mu'minun. Lakukan apa saja yang kamu mau, Allah akan melihat perbuatan kamu. Rasul juga melihat, orang-orang beriman juga melihat perbuatan kamu. Nah, siapa yang dimaksud orang-orang beriman yang melihat perbuatan kita? Kata para ulama, yang dimaksud orang-orang beriman yang melihat perbuatan kita adalah para leluhur kita, orang tua, kakek, nenek kita, paman, bibi kita, kerabat jauh kita, kerabat dekat kita yang sudah meninggal dunia. Melihat, memonitor, memperhatikan, menyaksikan, menonton apa yang kita lakukan. Karenanya di dalam hadis Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsirnya mengutip hadis sahih riwayat Imam Abu Ya'la. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala asyairikum wa aqaribikum minal amwat." Sesungguhnya amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat jauh kamu dan kerabat dekat kamu yang sudah meninggal dunia. Apapun yang kita kerjakan, kakek nenek kita, ayah ibu kita yang sudah meninggal, paman bibi, atau kerabat jauh kerabat dekat, itu diberitahu oleh Allah. Diberitahu. Asalkan mereka meninggalnya membawa iman, husnul khatimah. Kalau meninggalnya kafir, ya gak peduli karena dipukul terus sama malaikat. Orang kalau lagi sakit gigi, kira-kira senang gak nonton TV? Atau misalnya sakit kepala gak kuat berdiri, dia gibol, gila bola, kebetulan ada main bola, kira-kira nonton apa enggak? Gak sempat, gak mikir itu.
Orang-orang ini kalau matinya sul khotimah gak mikir. Tapi kalau orang ini matinya husnul khotimah, amin Allahumma, ini memonitor keluarganya yang masih hidup. Tahu. In ra'au khairan istabsyaru. Kalau kerabat kita ini melihat perbuatan kita baik, mereka merasa senang berseri-seri, senang. Wa in ra'au ghaira dzalik qalu. Kalau mereka melihat perbuatan kita tidak baik, mereka sedih dan berkata, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan matikan kerabatku ini hingga engkau memberikan petunjuk pada mereka, sebagaimana engkau memberikan hidayah pada kami. Didoakan kalau kita nakal oleh kerabat yang sudah meninggal dunia. Nah, artinya apa? Keluarga kita yang sudah meninggal pada hakikatnya itu masih hidup. Cuma hidupnya di alam barzakh. Karena mereka ini masih hidup, maka mereka juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang hidup. Merasakan senang, merasakan sedih. Kalau dikirimi Fatihah, dikirimi bacaan Al-Quran, dikirimi pahala sedekah, senang. Kalau dikirimi kemaksiatan atau apa, sedih. Karena mereka masih hidup. Namanya orang hidup. Karenanya kita ini ada tahlil. Mengapa ada tahlil? Ada kenduri, sedekah makan, membantu orang hidup. Cuma hidupnya di alam barzakh. Bedanya kalau membantu sesama hidup, maka bantuannya secara fisik. Apa bantuan secara fisik? Kasih minum, kasih makan. Tapi kalau bantuan kepada orang yang hidup di alam barzakh, bukan dikirimi makanan ke kuburan. Kadang-kadang ada sebagian orang ya di Jawa, kalau ada keluarganya meninggal malam-malam, karena di pemakamannya besok, di sampingnya dikasih makanan. Loh, di alam barzakh makanannya gak sama dengan ini, karena ini alam syahadah, alam fisik. Kalau di alam barzakh makanannya itu secara batin, artinya bersifat pahala. Itu makanannya. Karena orang yang mati itu sebenarnya masih hidup, merasakan senang. Makanya ada ziarah kubur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam Syarhus Sudur, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, ana suma yakunul mayyitu fil qabri idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Paling senangnya orang mati di alam kubur apabila diziarahi oleh orang yang dia cintai ketika di dunia. Kita ini misalnya punya orang tua di Pekanbaru, tiap bulan kita kirimi uang, kira-kira senang apa enggak? Senang. Tapi kalau sewaktu-waktu orang tua kita tidak hanya uangnya, tapi kita pulang ke Pekanbaru, istri dan anak kita bawa, kira-kira tambah senang atau enggak? Tambah senang. Ada senang, ada sedih. Orang yang sudah meninggal. Terakhir, ini sudah Isya ya. Terakhir cerita. Pada masa Rasulullah SAW, ada seorang sahabat istrinya meninggal dunia. Riwayat Imam Ibnu Abi Dunya dari Ibrahim bin Sa'ad. Ada seseorang istrinya meninggal dunia. Besok malamnya suaminya bermimpi. Apa mimpinya? Wanita-wanita muslimah yang sudah meninggal semuanya kelihatan. Kelihatan semua. Kecuali istrinya yang tidak nampak kelihatan. Dia tanya pada kawan-kawannya, mana istri saya? Kok gak nampak kelihatan? Kata kawan-kawannya, istri kamu malu mau keluar. Kenapa malu? Karena kain kafan yang dipakaikan pada dia, kain kafan jelek. Gak mau keluar dia, kain kafannya jelek. Orang perempuan itu kalau bajunya jelek, biasanya gak mau hadir ke pernikahan. Gak mau hadir ke acara kumpul-kumpul kalau bajunya jelek. Tapi kalau punya baju bagus, ingin ada acara terus. Itu orang perempuan. Ternyata walaupun sudah mati, itu gak mau keluar kalau bajunya gak bagus. Besoknya laki-laki ini menghadap Rasulullah. Rasulullah, saya ini bermimpi. Orang-orang perempuan yang sudah meninggal ketemu saya, kecuali istri saya. Ketika saya tanya pada orang-orang, istri saya mana? Katanya istri saya malu mau keluar karena kain kafannya jelek. Gimana Rasulullah? Apa dibongkar lagi? Oh, jangan dibongkar lagi. Diapakan?
Cari orang yang hampir mati. Cari orang yang hampir mati, kamu bilang, nanti kalau sampean mati, saya mau titip kain kafan, serahkan pada bini saya. Kebetulan di Madinah waktu itu ada sahabat laki-laki Ansor. Sahabat Ansor laki-laki, mungkin nafasnya sudah tinggal 1-2. Datang dia, minta tolong, saya minta tolong ya Pak Cik atau apa kalau orang sini panggil biasanya, Pak Cik ya. Pak Cik, saya ini minta tolong. Nanti kalau Pak Cik berangkat duluan, saya titip kain kafan, serahkan pada bini saya. Lalu kata laki-laki itu, ya dah, kalau memang saya bisa menyampaikan, nanti saya sampaikan. Begitu laki-laki ini meninggal, sang suami tadi membawa kain kafan dua lapis berwarna kuning. Ditaruh di dalam kain kafan laki-laki Pak Cik yang meninggal ini. Ikut dikubur. Besok malamnya setelah dikubur tadi pagi, malam-malam dia bermimpi. Apa mimpinya? Semua wanita muslimah yang sudah meninggal ketemu dia, termasuk istrinya ada di depan sendiri, pakai baju berwarna kuning. Jadi yang dikirim tadi pagi langsung dipakai malam itu juga. Nah, ini artinya apa? Orang yang meninggal itu sebenarnya masih hidup dan mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang masih hidup. Karenanya kita interaksi dengan keluarga yang sudah meninggal itu terus terjalin secara kontinu. Gimana? Ya melalui bacaan tahlil, yasinan, kenduri, sedekah, ziarah kubur dan lain sebagainya. Karena hakikatnya mereka adalah masih hidup. Adapun orang-orang yang bilang itu bid'ah itu. Orang sedikit-sedikit bid'ah itu gak perlu didengar itu. Itu gak pernah belajar itu. Itu biasanya ustadz instan. Belajar 2 minggu, 3 minggu lalu jadi ustadz. Itu gak perlu didengar yang seperti itu ya. Karena ini adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini karena waktu sudah habis, sudah masuk waktu Isya, kita off ya. Kalau nanti misalnya ada tanya jawab, bisa kita lanjut setelah sholat Isya. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.